Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas segala nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang kesemuanya sudah tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih. Begitu juga aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku waktu kecil." Al-Isra ayat 24. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu masih kecil, dan kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap orang tuanya akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban sebagai anak laki-laki terhadap ibunya. Apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? Berikut ini adalah kewajiban seorang anak laki-laki kepada ibunya setelah menikah. Yang pertama, berbakti kepada ibu. Dalam Quran surat Maryam ayat 14, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari, kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Apabila hal ini terabaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridha Allah selalu menyertai keluarga saudaraku semuanya. Yang kedua, bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Hal yang satu ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, dan mungkin masih menjadi pertanyaan
besar dalam benak kita semua dalam ajaran agama Islam, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istri secara lahiriah dan batiniah. Dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukup, seorang suami haruslah memenuhi kebutuhan ibunya juga, meskipun sangat jarang kita temui orang tua meminta kepada anaknya perihal kebutuhan hidupnya selama orang tua kita masih bisa berusaha sendiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang istri melarang suaminya memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka suami istri tersebut bisa dikatakan berdosa. Namun apabila seorang istri turut merelakan sedikit rezeki suami untuk ibunya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki dari suaminya. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat kebutuhan nafkah keluarganya sudah tercukupi. Yang ketiga, merawat dengan baik. Dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang, ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa seorang anak wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia dengan sabar dan penuh penghormatan. Ridho dari Allah akan tetapi masih banyak kita menemui. Di saat tubuh orang tua kita sudah mulai menua, ingatan tidak setajam waktu muda, dan kondisi tubuh yang mulai lemah, justru kita tidak mau dibuat repot olehnya, sehingga yang terjadi orang tua malah kita kirimkan ke panti jompo untuk dirawat orang lain. Jika hal ini yang terjadi, ingatlah wahai saudaraku, murka Allah akan menimpa saudaraku semuanya, dan Allah akan membalas perbuatan tersebut melalui anak-anak dari saudaraku semuanya. Yang keempat, meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita masih hidup dan masih sehat. Apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dari saudaraku semuanya, supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Yang kelima, selalu menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha Allah tergantung pada ridho orang tua, dan muka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, terutama adalah perasaan seorang ibu. Meski kita dalam kondisi tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.